Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Kalian bisa bicara untuk saat ini, aku masih harus pergi ke pintu masuk untuk menyambut para tamu, kata Yang Ping sambil tersenyum. Dia mengatur Li Feiyu dan Calabash Little King Kong untuk duduk di dua kursi, sementara Yunxiao berdiri di belakang Calabash Little King Kong, matanya mengamati lapangan, sengaja atau tidak. Kalian berdua sebenarnya dari Pulau Kebebasan di Laut Utara. Bagaimana kabar Tuan Pulau Hong? Labu Little King Kong tiba-tiba berkata dengan suara yang berat dan dalam, secara alami, itu adalah kehendak ilahi Yunxiao yang mengendalikannya untuk berbicara. Teman ini, apakah Anda kenal Tuan Pulau kami? Pria merah menyala itu adalah Bitan dari Pulau Kebebasan, dan orang lain yang mengolah teknik kultivasi tipe air adalah Yingbo. Keduanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dia menatap labu Little King Kong sebentar, matanya berkedip dengan cahaya keemasan dan 5 warna, itu jelas semacam teknik mata. Ekspresi Yunxiao tetap tidak berubah, dia menyembunyikan tangan kanannya di belakang prajurit labu dan melakukan gerakan mantra yang aneh. Segera, penghalang spiritual menyelimuti dia dan prajurit labu, menghalangi teknik mengintip pihak lain. Bitan menatapnya sebentar, dan jejak kejutan melintas di matanya, dia sepertinya telah menebak sesuatu dan mengangguk, begitu. Apa yang Anda maksud dengan, jadi begitulah adanya? Apakah Anda melihat petunjuk? Yingbo bertanya dengan nada aneh. Teman ini tidak mau menunjukkan wajah aslinya, kata Bitan, dia pasti memiliki kesulitannya sendiri, saya tidak bisa menunjukkannya. Pak Bitan, karena Anda telah melihatnya, beritahu kami siapa pria aneh yang datang bersama Tuan Muda Li ini. Xiu Bai, pria berpakaian linen, bertanya, dia tidak mengatakan apa-apa tentang identitas Li Feiyu, tetapi dia masih menemukan penampilan Fajra kecil Calabash sangat tidak enak dipandang. Seniman bela diri yang dihormati berpakaian aneh, Liu Feng, yang berada di sampingnya, juga berteriak, ya. Keduanya tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dan memiliki temperamen yang mirip. Bitan tidak tergerak oleh kata-katanya dan berkata, tolong hormati privasi orang lain. Ini membuat Xiu Bai dan Liu Fengdun merasa seperti meminta penolakan. Mereka berdua mendengus dan tidak lagi berbicara, tapi, matanya penuh permusuhan ketika dia melihat Calabash Little King Kong, dan dia bahkan menatap Yunxiao dengan niat membunuh yang dingin. Secara alami, Yunxiao tidak akan memperhatikan kedua idiot ini, kesombongan dan pengabaian mereka, dan bahkan cara mereka memandangnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, membuat wajah mereka menjadi pucat karena marah. Li Feiyu, di sisi lain, merasa sangat aneh. Dia secara alami tahu bahwa boneka itu tersembunyi di bawah jubah hitam, tetapi dia tidak percaya bahwa Bitan akan dapat melihat identitasnya. Tuan Bitan benar-benar melihat identitas temanku. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Teman saya ini hanya memiliki temperamen yang aneh, tidak ada yang memalukan tentang dia jika Anda bisa memberitahunya, dia bahkan mungkin melepas jubah hitam. Bitan berkata, saya ingin tahu apakah itu benar. Lagi pula, tidak banyak orang di benua bela diri surgawi yang tahu bahwa Yunxiao telah menyebutkan nama keluarga Tuan Pulau mereka, jadi dia mungkin benar-benar teman dari Tuan Pulau. Labu Little King Kong duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, di mata semua orang, itu adalah kesepakatan diam-diam. Tan berkata, Ki di tubuh teman ini sangat aneh, Si, Yao, dan Si harus mengolah dua teknik kultivasi yang sangat sombong. Salah satunya adalah teknik kultivasi ras iblis, adapun yang lain, itu harus menjadi teknik tubuh yang sangat kuat yang dapat membuat tubuh seseorang sekeras berlian dan setara dengan senjata yang dalam. Itu sebabnya dia memiliki ki yang aneh. Ada juga kemungkinan lain, dan itu adalah teman ini adalah anggota ras iblis. Li Feiyu sangat terkejut ketika mendengar ini, dan dia segera tidak berani meremehkan Bitan. Dia tidak bisa melihat penampilan asli labu Little King Kong, tetapi dia bisa menebak sejauh ini, yang sudah sangat mengesankan. Selain itu, kekuatan spiritual teman ini sangat kuat, setidaknya pada tingkat alkemis hebat tingkat ke-7, bahkan mata spiritual mata-mata saya terhalang oleh kekuatan spiritual Anda,
dan saya tidak bisa melihat apa-apa, jika tidak, aku pasti akan melihat kamu secara penuh dan memberitahumu segalanya. Kata Bitan sambil tersenyum, dia tampaknya sangat percaya diri dengan tebakannya. Dewa penjaga kecil Kalabash berkata, Tuan Bitu memang kuat, kekuatan Pulau Kebebasan di Laut Utara luar biasa, itu jauh dari benua, seolah-olah tidak ada di dunia, dan tidak diganggu oleh dunia. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya telah lama mencapai langit, dan saya khawatir itu tidak lagi berada di bawah 7 negara adidaya benua. Kata-katanya segera menyebabkan ekspresi semua orang berubah, wajah Bitu dan Yingbo berubah drastis, dan mereka sangat terkejut. Kamu terlalu memuji aku, teman, kata Bitan. Freedom Island jauh dari perselisihan dunia sekuler dan berfokus pada pengejaran dao bela diri, namun, itu tidak sedamai yang Anda pikirkan. Ada beberapa konflik skala besar antara kami dan suku Laut-Laut Utara, dan kami telah menderita kerugian besar, hanya saja benua itu tidak mengetahuinya. Petik 2. Dia sepertinya ingin menjelaskan bahwa kekuatan Pulau Kebebasan tidak kuat, yang membuat semua orang semakin curiga. Jika faksi lain seperti 7 negara adidaya muncul, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengejutkan dunia. Li Feiyu juga curiga, dan pada saat yang sama, dia juga sangat curiga dengan identitas Yun Xiao. Dalam informasi yang dikumpulkan oleh tokoh harta karun, Pulau Kebebasan berada jauh di kedalaman Laut Utara, tidak ada yang tahu lokasi pastinya, dan tidak mungkin mencapainya tanpa menggunakan susunan teleportasi. Namun, bahkan jika itu adalah susunan teleportasi, itu hanya bisa menteleportasinya ke pulau-pulau di laut di sekitar Pulau Kebebasan. Mereka harus dipimpin oleh orang-orang mereka untuk memasuki pulau utama yang misterius. Sekte manapun di benua itu memiliki sangat sedikit informasi tentang Pulau Kebebasan, mungkin hanya wilayah suci yang benar-benar bisa memahami pergerakan Pulau Kebebasan. Mungkinkah anak ini berasal dari alam suci? Li Feiyu segera mulai berspekulasi tentang identitas Yun Xiao, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu mungkin. Bagaimanapun, satu-satunya yang tahu tentang Pulau Kebebasan dan berani mengabaikan Sekte Miao Xuan adalah 7 negara adidaya atau zona suci. Setelah penjelasan Bitan, Yun Xiao tidak menjelaskan secara rinci, tetapi berkata, kapan konvensi perdagangan akan dimulai? Mungkinkah ada tamu terhormat lainnya? Haha, Tuan Muda Yun, kamu tidak sabar lagi. Suara yang ping datang dari luar pintu, dan ada beberapa sosok yang mengikutinya. Jelas bahwa mereka cukup memenuhi syarat baginya untuk memimpin. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang di samping Yang Ping sebenarnya adalah seorang wanita dengan gaun istana. Dia memiliki kerudung tipis di wajahnya dan tubuhnya ringan. Meskipun penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, dia memancarkan aura wanita yang bermartabat dan anggun. Di belakangnya ada 4 pelayan, masing-masing dengan temperamen yang luar biasa. Yang Ping tersenyum dan berkata, sebagian besar tamu telah tiba. Jika lebih banyak orang datang nanti, kami akan bergabung saja. Yang telah saya tunggu-tunggu di pintu adalah Tuhan ini. Dia membuat gerakan mengundang dan mengatur agar wanita itu duduk di kursi kosong di kepala meja. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka mengira bahwa kursi itu untuk Yang Ping sendiri, tetapi mereka tidak menyangka itu disediakan untuk orang ini. Saat ini, di antara semua kursi, hanya kursi tertinggi yang tersisa, yang juga merupakan kursi kota penguasa hujan kota puncak. Yang Ping sendiri berdiri di bawah kursi tuan kota dan tersenyum. Tuan ini pasti sangat penasaran bagi semua orang. Dia adalah tamu istimewa yang diundang secara khusus oleh tuan kota. Dia tidak hanya berpartisipasi dalam perdagangan barang, tetapi dia juga orang yang memimpin penetapan harga. Oh, orang yang bertanggung jawab atas harga. Mungkinkah teman ini sangat pandai mengenali harta karun? Tanya Bitan Qi. Semua orang mengungkapkan ekspresi bingung, curiga dengan identitas wanita cantik berpakaian istana. Wanita cantik itu duduk di sana dengan tenang, memancarkan aura atasan dan sikap ahli yang kuat. Hahaha. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar. Penglihatan semua orang kabur, dan mereka melihat seorang pria duduk di kursi di kepala meja. Dia mengenakan jubah biru, matanya sejernih air danau, dan wajahnya penuh senyuman. Itu adalah penguasa kota-kota Yufeng, Geng Xing. Jika ada harta karun di dunia ini yang bahkan tidak dapat dikenali oleh kepala keluarga Mei, Bibi Jiu, maka pada dasarnya tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Jadi itu kepala keluarga Mei.
Semua orang tercengang, mata mereka semua tertuju pada wanita cantik itu. Mungkinkah keluarga Mei, yang berspesialisasi dalam menyelenggarakan lelang skala besar dan memiliki kemampuan terbaik untuk mengenali harta karun? Tanya Bitan dengan heran. Keluarga Mei sangat rendah hati di benua itu, selain desas-desus bahwa mereka memiliki kekuatan penilaian yang sangat tinggi, hanya ada sedikit rumor lainnya, dan keluarga Mei pada dasarnya hanya berurusan dengan serikat pedagang, dan memiliki sangat sedikit kontak dengan sekte lain. Yun Xiao juga tertegun sejenak, ternyata keluarga Mei Dong, berasal adalah yang ini, yang disebut Bibi ke-9, kepala keluarga Mei, sebenarnya adalah wanita di depannya ini. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh, dalam banyak pelelangan yang dia alami, tuan rumah selalu dipanggil, Tuan Mei, dan mereka semua laki-laki, dia tidak tahu mengapa seorang wanita yang bertanggung jawab, ini sangat jarang. Haha, aku tidak menyangka akan melihat Bibi ke-9 di sini. Li Feiyu tertawa, keduanya tampaknya adalah kenalan lama. Mata dingin Bibi ke-9 menjadi hangat, dia memiliki kesan yang baik tentang Li Feiyu dan berkata dengan suara lembut dan mengharukan, setelah pertemuan terakhir kita, kultivasi Tuan Muda Li telah meningkat sedikit, kapan gelar 4 keajaiban utara akan menjadi yang pertama? Aku bahkan tidak bisa mendapatkan tempat pertama dengan bakatku yang mengerikan, jawab Li Feiyu dengan rendah hati, itu hanya mengandalkan segudang nama Treasure Tower untuk ditambahkan secara paksa oleh orang-orang untuk membuat angka, saya benar-benar tidak berani memikirkannya. Petik 2. Bibi Jiu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu kejutan, kata Geng Xing sambil tersenyum, jarang menarik Tuan Muda Li, ini adalah kejutan yang menyenangkan, dia tidak hanya bisa menyaksikan keanggunan 4 keajaiban utara, tetapi dia juga bisa membawa banyak harta, tapi Bibi ke-9, kamu terlambat, ini bukan gayamu yang biasa. Mata Bibi Jiu bersinar dengan sedikit kesungguhan, saya terjebak dalam masalah yang tiba-tiba, jadi saya datang terlambat. Oh, apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku apa itu? Selama saya bisa membantu, saya akan melakukan yang terbaik. Geng Xing juga melihat keseriusan di mata Bibi Jiu, dia segera membuat keputusan untuk memenangkan hatinya dan membuat semua orang merasa bahwa Tuan Kota memang orang yang berkarakter hebat. Terima kasih, Tuan Kota Geng, kata Bibi Jiu, ini adalah bencana yang tidak pantas, putra Master Sekte Miao Xuan, Wang Da, telah meninggal di restoran keluargaku. Apa, Wang Da? Geng Xing terkejut, Wang Da dari Sekte Miao Xuan. Formasi transportasi antar provinsi telah dihancurkan, dan terlalu banyak prajurit telah ditahan, ada terlalu banyak konflik, namun, saya tidak menyangka bahwa putra Master Sekte dari Sekte Miao Xuan akan mati di kota Yufeng saya, ini memang sedikit merepotkan, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu untuk saat ini, tetapi seluruh restoran telah dihancurkan, jawab Bibi Jiu. Saya mendengar bahwa itu dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20-an dengan boneka kehormatan bela diri, yang lebih membuat saya khawatir adalah setelah orang itu membunuh Wang Da, dia membunuh semua pengikut Wang Zhen yang datang untuk membalas dendam, dia bahkan mengejar Wang Zhen, jika itu GG. Matanya mengungkapkan rasa khawatir yang mendalam, seolah-olah dia tidak berani membayangkan hasilnya. Yang lain juga sangat serius, Geng Xing berkata dengan kaget, siapa yang begitu berani? Jika Wang Zhen juga terbunuh, maka Sekte Miao Xuan akan berada dalam masalah besar, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dan jika Wang Gong kehilangan 2 putra kesakitan, kota Yufeng-nya mungkin akan terseret ke dalam api kemarahan juga. Bibi Jiu berkata, itulah yang saya khawatirkan, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki seluruh kota, meskipun kami tidak menemukan pembunuhnya, kami telah mengunci teman-teman si pembunuh, saya harap kami bisa mendapatkan hasil yang baik. Wang Da sudah mati, Geng Xing tersenyum pahit, hasil baik apa yang bisa terjadi? Kemarahan Wang Gong tidak bisa dihindari, meskipun putranya ini tidak berpendidikan dan tidak kompeten, dia masih memiliki status yang berharga, sebagai penguasa kota-kota Yufeng, saya memiliki tingkat tanggung jawab tertentu, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Bibi ke-9 dalam menyelidiki masalah ini. Li Feiyu melirik Yun Xiao dengan senyum dan tatapan aneh di matanya. Di sisi lain, wajah Yun Xiao dingin, dan dia sedikit khawatir, baru saja, Bibi Jiu mengatakan bahwa dia telah menemukan pendamping pembunuhnya, dia bertanya-tanya apakah si pembunuh telah menemukan kamar dagang angin petir, namun,
dengan Mo Xiaochuan di sana, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jika seorang penguasa bela diri menyerangnya, itu pasti akan menghancurkan bumi, dan dia bisa merasakannya dari tempatnya berada. Sekarang sepertinya hal-hal tidak terjadi terlalu intens, dan dia hanya akan menunggu dan melihat. Karena itu sudah terjadi, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Setelah pameran dagang, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Bibi ke-9, meskipun orang-orang dari Sekte Miao Xuan semuanya bejat dan dingin, mereka tidak akan berani bertindak sembrono di aula besar. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan pergi ke wilayah suci setelah formasi transportasi diperbaiki dan mengundang petugas penegak hukum untuk mengambil alih. Kemudian, Sekte Miao Xuan tidak akan berani terlalu lancang. Dengan kata-kata Tuan Yang Ping, saya lega, kata Bibi Jiu sambil mengangguk. Jangan khawatir, Bibi ke-9, jawab Li Feiyu, menara 10.000 harta karun saya pasti akan mendukung Anda dengan kemampuan terbaik. Kami tidak akan pernah membiarkan Sekte Miao Xuan bertindak sembrono, dan kami juga tidak akan membiarkan si pembunuh lolos begitu saja. Petik 2. Yah, aku mungkin harus merepotkan Tuan Muda Li dengan masalah ini ketika saatnya tiba. Bibi Jiu masih sangat percaya diri dengan serikat pedagang. Bagaimanapun, mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan bantuan serta minat masih ada. Serikat pedagang pasti tidak akan mengabaikan Sekte Miao Xuan dan berurusan dengan keluarga Mei. Jangan khawatir, banyak sekali tokoh harta karun dan bahkan serikat pedagang akan mendukung Bibi ke-9 tanpa syarat. Li Feiyu menepuk dadanya dan berkata. Kata-katanya membawa banyak bobot, dan Bibi Jiu segera merasa lega. Yun Xiao, di sisi lain, tidak bisa berkata-kata. Menurutnya, dia baru saja membunuh seorang hooligan, dan tidak perlu begitu banyak masalah. Ini juga karena penglihatannya terlalu tinggi. Di kehidupan sebelumnya, belum lagi Sekte Miao Xuan, bahkan Istana Kegelapan telah membunuh banyak orang, dan mereka masih aman. Bagaimana dia bisa mengetahui kesulitan kekuatan tingkat rendah ini? Mereka semua gemetar ketakutan terhadap sekte super besar itu. Jika mereka tidak melayani mereka dengan baik, itu mungkin bencana pemusnahan. Ini adalah kenyataan kejam dari alam seni bela diri surgawi, yang kuat dihormati, dan yang kuat adalah hukum. Mereka yang tidak taat hanya bisa mati. Haha, dengan kata-kata Tuan Muda Li, Bibi ke-9 bisa merasa nyaman. Mari kita mulai perdagangan kita sekarang, jangan biarkan itu memengaruhi suasana hatimu. Geng Xing tertawa, itu semua karena arai teleportasi dihancurkan. Anda semua terjebak di sini, itu sebabnya saya mengadakan acara kecil. Saya juga menelepon Bibi Jiu untuk menjadi tuan rumah. Jika Anda memiliki harta, tunjukkan kepada kami sehingga kita semua dapat mengaguminya bersama. Semangat semua orang terangkat. Pada level mereka, harta karun yang bisa mereka keluarkan pasti luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan mengeluarkannya dengan mudah untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Semua orang melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang mau menjadi yang pertama mempersembahkan harta mereka. Geng Xing sepertinya mengharapkan ini. Dia tersenyum dan berkata, karena semua orang ingin tinggal sampai akhir, maka biarkan aku menunjukkan ketidakmampuanku dulu. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya di cincinnya berkedip. Sebuah kotak giok putih dengan ukiran naga emas muncul di tangannya, dan dia membuka tutupnya sambil tersenyum. Sepotong kecil kayu abu-abu tergeletak di dalamnya. Selain ki spiritual yang melimpah, tidak ada yang aneh tentang itu. Semua orang dengan hati-hati membuka mata mereka, tetapi mereka masih tidak bisa merasakan perbedaan dari cabang biasa. Haha, siapa yang bisa melihat benda ini? Aku bersedia menawarimu 10 juta batu primordial tingkat medial. Bahkan Bibi ke-9 dapat berpartisipasi, kata Geng Xing bangga. Sejujurnya, saya sangat penasaran dengan teknik penilaian keluarga Mei. Jika pemilik aslinya tidak memberitahuku apa barang ini, aku tidak akan tahu bahkan jika aku memeras otakku. Tuan kota Geng benar-benar kaya dan murah hati, kata Bai Xiu. Dia benar-benar berani menggunakan 10 juta batu primordial kelas menengah untuk menguji kemampuan kepala pertama keluarga Mei. Saya pikir 10 juta pasti akan menjadi harganya. Semua orang setuju, kemampuan penilaian keluarga Mei sudah terkenal, apalagi kepala suku. Jika ada sesuatu yang tidak bisa dia nilai, maka tidak ada orang lain yang bisa. Bibi Jiu tersenyum lembut, matanya yang indah bergerak, meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung tipis.
orang masih bisa melihat bahwa dia benar-benar cantik. Salah satu pelayannya segera maju dan membawa kotak giok putih. Bibi Jiu mengangkat tangannya yang ramping dan menunjuk ke cabang kecil dengan jari telunjuknya beberapa kali. Dia kemudian tampak terkejut dan berkata, benda ini tidak memiliki peringkat. Apa? Tidak ada item dengan peringkat yang sama. Mungkinkah itu cabang biasa? Lelucon apa? Orang seperti apa tuan kota geng? Bagaimana dia bisa mengeluarkan cabang biasa? Petik 2. Memang ada beberapa hal di dunia ini yang tidak memiliki hierarki, kata Bitan kaget, itu karena kita tidak dapat mengukurnya dengan standar dunia sekuler. Semua barang ini adalah harta berharga, dan tuan kota benar-benar telah mengeluarkan barang-barang berharga seperti itu. Aku ingin tahu tuan kota apa yang ingin ditukar, atau menjualnya dengan batu primordial. Jangan membicarakan ini sekarang, kata Geng Xing sambil tersenyum, kita akan membicarakannya setelah kita mengidentifikasi apa itu, juga, itu tidak seberharga yang Anda pikirkan, Tuan Bitan, karena jumlahnya terlalu sedikit. Petik 2. Bibi Jiu menjauh jarinya dari cabang dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka akan seperti ini, saya sudah tahu jawabannya. Oh, Geng Xing tidak mempercayainya. Bibi Jiu terkekeh dan menggerakkan bibirnya sedikit, dia langsung mengirim transmisi suara ke telinga Geng Xing, tetapi dia tampak tercengang dan tidak percaya. Semua orang melihat bahwa dia telah menjawab, mereka semua gatal untuk mengetahui jawabannya. Orang-orang dari keluarga Mei memang menghina. Geng Xing menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dia tampak tak berdaya dan berkata, 10 juta batu purba saya memang diberikan secara gratis. Dia hendak mengumumkan jawabannya ketika sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar, itu adalah Kalabash Little King Kong, tunggu, aku tahu apa ini juga, tolong siapkan 2 set metastone untuk tuan kota. Oh, saya tidak percaya, Geng Xing berkata langsung, bahkan bibi ke-9 baru mengetahuinya setelah menyelidikinya, tetapi kamu bisa tahu apa itu hanya dengan melihatnya dari kejauhan, itu terlalu mengejutkan. Labu Little King Kong mendengus dan berkata, jika aku tidak salah, ini seharusnya pohon pengangkat jiwa yang terbentuk dari esensi pohon ilahi Kunwu. Kayu pengangkat jiwa murni seperti itu memang langka, tetapi satu-satunya kekurangan adalah terlalu sedikit, saya khawatir itu tidak akan banyak berguna. Ah, Geng Xing kaget, dia mengukur jubah hitam, mencoba melihat ke dalam, tetapi tidak berhasil. Dia juga tahu bahwa setiap ahli memiliki kebiasaan mereka sendiri, dan banyak orang memiliki keanehan mereka sendiri, mungkin mereka suka menutupi wajah mereka, jadi tidak baik memaksa penyelidikan. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, aku benar-benar bodoh, ranah seni bela diri surgawi sangat besar sehingga memang ada banyak orang yang cakap. Semua orang terkejut dengan kata-katanya, mereka semua melihat labu Little King Kong, dan evaluasi mereka terhadapnya meningkat, bahkan pelayannya, Yun Xiao, muncul di hadapan semua orang. Setelah sekilas, mereka semua mengerutkan kening, seolah-olah pelayan ini bukan pria sederhana. Li Feiyu juga terkejut, dan dia tidak bisa tidak lebih waspada terhadap Yun Xiao. Mata indah Bibi Jiu juga tertuju pada Kalabash King Kong beberapa kali, dan kemudian pada Yun Xiao sebelum dia menariknya. Labu Fajra kecil berkata, aku ingin tahu kota mana yang ingin ditukar oleh Lord Geng dengan kayu pembangkit jiwa ini. Saya sangat tertarik, jika itu benar-benar tidak mungkin, aku bersedia membayarmu beberapa metastone lagi. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Yun, kata Geng Xing, kayu pengasuh jiwa ini berharga, tetapi terlalu langka, tidak ada gunanya bagi saya untuk menyimpannya, saya ingin menukarnya dengan kapal perang matahari emas, apakah ada yang mau melakukannya? Petik 2. Tuan Kota, bukankah kamu terlalu serakah? Liu Feng, yang berpakaian aneh, berteriak, menukar kapal perang matahari emas kelas 7 dengan kayu pengasuh jiwa ini seperti menukar batu dengan batu purba. Geng Xing tidak keberatan dengan tabrakannya, dia tersenyum dan berkata, kapal perang matahari keemasan memiliki harga, tetapi kayu pengasuh jiwa tidak ternilai harganya, meskipun jarang digunakan, mereka tak ternilai harganya di tangan mereka yang benar-benar membutuhkannya. Memang, sulit untuk menetapkan harga untuk harta karun semacam ini tanpa nilai, tambah Bibi Jiu, meskipun digunakan sangat sedikit, stok di ranah seni bela diri surgawi juga sangat kecil, jika Anda bertemu seseorang yang sangat membutuhkannya, itu tak ternilai harganya.
Menurut informasi yang saya terima, satu-satunya pohon ilahi Kunwu di dunia telah meninggal di Laut Selatan, kata Bitan tiba-tiba, pohon pengangkat jiwa mungkin tidak ada lagi di dunia ini. Apa? Semua orang terkejut, meskipun banyak orang tidak mengerti arti di baliknya, setidaknya mereka tahu betapa berharganya benda ini mungkin keberadaan yang unik di seluruh alam bela diri surgawi. Bahkan Gengsing tidak mengharapkan ini, setelah beberapa saat terkejut, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, Tuan Bitu, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Jika Anda melakukannya, saya tidak akan membawanya untuk berdagang, akan lebih baik menyimpannya sebagai koleksi. Dia memukuli dadanya dan menginjak kakinya dengan frustrasi, membuat semua orang curiga, bertanya-tanya apakah mereka berdua bekerja sama. Meskipun mereka tahu bahwa pohon ilahi Kunwu telah hilang, tidak ada yang mau menukarnya dengan kapal perang matahari emas, karena tidak ada yang membutuhkannya. Ini adalah pertama kalinya banyak orang mendengarnya. Saya tidak memiliki kapal perang matahari emas kelas 7, kata Labu Fajra kecil, tapi aku memiliki puing-puing kapal perang dunia bawah kelas 8, saya ingin tahu apakah Tuan Kota Geng bersedia berdagang. Selain 10 juta batu primordial kelas menengah yang kamu berikan padaku sebelumnya, harga ini tidak akan lebih rendah dari kapal perang matahari emas. Sisa-sisa kapal perang dunia bawah kelas 8. Semua orang terkejut dan melihat Labu Little King Kong. Di dunia, jumlah sekte yang bisa memiliki kapal perang tingkat 8 bisa dihitung dengan jari seseorang, selain negara adidaya yang sangat kuat. Pada dasarnya setiap kapal perang tingkat 8 diproduksi di lautan formasi jiwa, dan hanya ada beberapa dari mereka. Tetap, Gengsing ragu-ragu, itu tergantung pada seberapa parah kerusakannya. Labu Little King Kong melambaikan tangannya, seolah-olah dia sedang memerintahkan Yun Xiao. Yun Xiao kemudian mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Gengsing. Li Feiyu menganggapnya lucu, tetapi dia juga penasaran, semakin kuat Yun Xiao, semakin tertarik dia tampak. Gengsing mengambil tas penyimpanan, setelah memindainya dengan indera spiritualnya, dia senang. Ini adalah puing-puing kapal perang yang dikumpulkan dari dataran iblis, itu tidak lengkap, tetapi intinya tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan, sebagai perbandingan, itu memang lebih berharga daripada kapal perang matahari emas tingkat ke-7. Lumayan, aku ingin ini tersisa. Gengsing melambaikan tangannya dan menyerahkan kotak giok putih kepada Yun Xiao. Setelah menerimanya dengan wajah tanpa ekspresi, Yun Xiao mundur di belakang kalabash King Kong dalam diam. Dia mengirim kayu bergizi jiwa langsung ke tablet alam ilahi. Begitu jiwanya muncul, dia mendengar suara muda dan mendesak dari bawah, berikan padaku, cepat berikan padaku. Seorang bayi muda melompat kegirangan di bawah, meneteskan air liur saat dia tertawa. Haha, itu memang pohon pengangkat jiwa yang keluar dari tubuhku, itu tidak palsu sama sekali. Itu adalah Lil Wu, dan dialah yang merasakan keberadaan kayu bergizi jiwa, itulah sebabnya dia segera meminta Yun Xiao untuk mendapatkannya. Cepat berikan padaku. Begitu Yun Xiao mendarat di tanah, dia melangkah maju dan meraih kayu bergizi jiwa, lalu dengan senang hati menelannya, hasilnya langsung, seluruh pribadinya mulai berubah, seolah-olah dia telah tumbuh dewasa selama beberapa bulan. Terlalu banyak, terlalu sedikit. Lil Wu menginjak kakinya di tanah karena tidak puas, jelas, dia tidak memenuhi harapannya. Yun Xiao mengirimnya terbang dengan tamparan dan mendengus, jika menurutmu itu terlalu sedikit, kamu bisa makan bibitmu sendiri, Anda tidak dapat menemukan benda ini di seluruh ranah seni bela diri surgawi, jangan serakah. Dengan mengatakan itu, dia menghilang ke tablet alam ilahi dengan kilatan cahaya. Di aula, Gengsing juga sangat puas dengan kesepakatan itu, dia tertawa dan berkata, aku sudah melempar batu bata, batu giok semua orang harus muncul sekarang, kan? Hehe, jika itu masalahnya, maka aku akan menunjukkan ketidakmampuanku. Seorang seniman bela diri terhormat yang berdiri di samping Li Feiyu mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya keluar dari tangannya, dengan suara, zeng, itu menembus tanah, itu sebenarnya adalah pedang berharga yang terjalin dengan emas dan perak, itu bahkan disematkan dengan 7 manik-manik berwarna berbeda. Seniman bela diri yang dihormati bertanya, apakah ada orang yang menyukai senjata mistik kelas 8 ini? Saya ingin menukarnya dengan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kultivasi saya.
Inikah saya? Murid seorang lelaki tua berjubah hijau tiba-tiba menyusut, dia menatap pedang berharga itu untuk sementara waktu dan berkata dengan kaget, mungkinkah ini pedang 7 warna elemen ganda Muyong? Jadi kamulah yang membunuh Muyong. Hati semua orang bergetar, pedang berharga ini memang barang yang cukup bagus, tetapi nama Muyong membuat semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Orang ini bukanlah sosok yang luar biasa, tetapi identitasnya sedikit istimewa. Dia adalah seorang ahli dari sekte pedang. Semakin kuat Anda, semakin besar lingkaran yang akan Anda hubungi. Oleh karena itu, masih banyak orang yang tahu tentang alam kehormatan bela diri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah mengambil senjatanya berarti dialah yang membunuhnya? Senjata mendalam kelas 8 ini diambil oleh lelaki tua ini. Tertinggi bela diri memelototi lelaki tua berjubah hijau itu dan berkata dengan marah, jika itu adalah seseorang yang saya bunuh, apakah saya masih berani berdagang? Apakah saya tidak ingin hidup lagi? Mata Bai Xiu berkedip, seolah-olah dia sangat iri dengan senjata tingkat yang mendalam ini, tetapi itu adalah barang panas. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia berkata, setiap orang harus menjadi saksi, jika aku menukar pedang berharga ini, kematian Muyong tidak akan ada hubungannya denganku. Bagaimanapun, reputasi sekte pedang terlalu menakutkan, meskipun mereka semua adalah kehormatan bela diri, mereka tidak lebih dari semut di mata sekte pedang, yang bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Aku ingin tahu apakah pil naga soliter dari Biduk Selatan dapat ditukar dengan pedang ini. Bai Xiu bertanya ragu-ragu. Tertinggi bela diri mengerutkan kening dan berkata, pil naga soliter duel selatan. Ini juga dapat dianggap untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Anda ingin menukar, Anda harus memiliki setidaknya 300 pil. Ekspresi Bai Xiu tiba-tiba berubah, dan dia memiliki ekspresi marah yang samar saat dia berkata, 300 pil. Apakah kamu mencoba memerasku? Yang mulia bela diri mendengus, pil naga soliter duel selatan ini hanya dapat dianggap sebagai bagian bawah dari pil obat tingkat 8, bahkan. Jika saya minum 300 pil, itu tidak akan berpengaruh banyak pada saya tidak menginginkannya, tetapi jika Anda tidak bisa mendapatkan yang lebih baik, saya dengan enggan setuju jika Anda bisa memberi saya 300 pil. Jika ada 300 pil, aku akan menggunakannya sendiri. Bai Xiu dengan marah menjentikkan lengan bajunya dan duduk kembali di kursinya, tatapannya masih mengukur pedang, seolah-olah dia tidak mau. Nilai pedang 7 warna elemen ganda ini memang di atas 300 pil naga soliter, tetapi item ini ditinggalkan oleh seorang ahli sekte pedang. Berapa banyak orang yang berani membelinya? Tentu saja, semua orang dapat bersaksi bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pembeli, tetapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri Sekte Pedang-Pedang harus bersedia mendengarkan penjelasannya. Tidak banyak penguasa bela diri dari 9 surga yang memiliki temperamen atau kesabaran yang baik. Ekspresi Yang Mulia bela diri sedikit berubah, kata-katanya segera menghilangkan pikiran beberapa orang yang tertarik. Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang mau berdagang, dia mendengus marah dan berkata, tidak apa-apa selama tidak ada yang berdagang. Dengan lambaian lengan bajunya, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke cincin penyimpanannya. Dia duduk di sana dengan wajah gelap. Tuan Muda Li, Anda adalah Supreme Bela Diri termuda di sini, dan juga salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun di wilayah utara. Kamu juga pemuda nomor 1 yang memang layak dari 10.000 toko harta karun. Semua orang menantikan harta Anda. Yang Ping melihat suasananya sedikit tidak menyenangkan dan buru-buru melangkah keluar untuk meredakan ketegangan. Dia menatap Li Feiyu dan tersenyum. Tuan yang terlalu serius, saya sebenarnya tidak memiliki apapun yang ingin saya perdagangkan. Tapi karena saya di sini untuk berpartisipasi dalam pameran dagang ini, saya tidak bisa hanya menjadi penonton. Bagaimana dengan ini? Kebetulan saya memiliki harta yang bagus pada diri saya. Mari kita lihat apakah ada yang menyukainya. Petik 2. Apa yang dia katakan juga benar, dengan yayasan toko harta karun, jika ada sesuatu yang dia inginkan tetapi tidak bisa didapatkan, tidak mungkin ada di sini. Semua orang memandang Li Feiyu dengan penuh harap. Dengan kilatan cahaya, sepotong logam putih muncul di tangannya, itu halu dan lembut seperti air. Dengan satu pandangan, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hati Yun Xiao bergetar saat dia mengenalinya sekilas. Kalabash King Kong berkata dengan suara yang dalam,
saya ingin tahu bagaimana saudara Li ingin menukar ini. Oh, Tuan Muda Yun, Anda melihatnya sekilas. Li Feiyu melirik Yun Xiao dengan senyum konyol, dia tidak tertarik melihat labu boneka Little King Kong. Ya, kebetulan aku mengenalnya, kata labu Little King Kong. Apa itu? Tolong jangan membuat saya tegang dan katakan saja, semua orang mendesak. Bibi Jiu juga terkejut, Tuan Muda Yun, itu benar-benar bukan kebetulan bahwa Anda tahu tentang kayu pengasuh jiwa, Anda memang memiliki pemahaman yang tinggi tentang semua jenis bahan, Anda bahkan tahu tentang batu roh logam. Batu roh emas. Ini adalah batu roh emas. Ekspresi semua orang berubah drastis. Wu Zun, yang telah memperdagangkan pedang berharga, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap batu roh emas seukuran telapak tangan dengan keserakahan, orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi serius. Bibi Jiu menjelaskan dengan suara rendah, batu roh logam ini memiliki sifat emas, tetapi sifatnya adalah air, itu dapat diremas menjadi bentuk sesuka hati tanpa merusak sifatnya, itu sebabnya sering digunakan oleh alkemis untuk menyempurnakan baju perang, sepotong batu roh emas sebesar itu sudah cukup untuk baju perang. Tingkat 8. Meskipun batu roh emas bukanlah bahan utama dari baju perang, itu adalah bahan inti yang paling penting, inilah sebabnya mengapa ia bisa mengubah ukurannya sesuka hati, dan bergerak bebas saat melekat pada tubuh, itu juga merupakan bahan baku paling berharga dalam baju perang. Haha, Tuan Muda Li benar-benar tidak mengecewakan semua orang, bahkan Yang Ping tergoda oleh harta karun seperti itu, saya ingin tahu apa yang diinginkan Tuan Muda Li sebagai gantinya. Yang Ping juga menunjukkan keinginannya untuk mendapatkannya, bagaimanapun, setelan perang terlalu berharga bagi seorang seniman bela diri, itu hampir bisa menyelamatkan hidup seseorang, namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan baju perang. Terutama untuk orang-orang selevel mereka, sangat sulit untuk mengumpulkan semua bahan baku untuk pakaian perang, bahkan jika mereka telah mengumpulkan semuanya, bahkan lebih sulit untuk menemukan alkemis tingkat 8 untuk membantu mereka memperbaikinya, oleh karena itu, ketika mereka melihat harta karun seperti itu, hampir semua orang tergoda. Itu hanya pernak-pernik kecil, saya tidak tahu harus menukarnya dengan apa, Li Feiyu tersenyum, semuanya, tolong keluarkan apapun yang Anda suka, selama saya menyukainya, saya akan menukarnya. Petik 2. Bibi Jiu terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa, meskipun orang-orang dari banyak toko harta karun semuanya kaya dan mengesankan, mereka pasti sangat cerdik, kata-kata Li Feiyu diucapkan dengan santai, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia meminta semua orang untuk bersaing memperebutkan harta karun terbaik, dengan cara ini, setiap orang harus menunjukkan kartu truf mereka. Seperti yang diharapkan, setelah Yang Ping mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan Liontin Giok dan berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Li akan tertarik dengan giok spiritual tipe kayu saya ini. Oh. Itu adalah roh elemen kayu giok dari 5 roh unsur giok. Aku tidak menyangka Tuan Yang Ping memiliki harta karun seperti itu, kata Bibi Jiu dengan heran, dari segi nilai, memang tidak di bawah batu roh emas, ini terutama terjadi untuk pembudidaya elemen kayu, dan terlebih lagi untuk batu roh emas, meskipun benda ini tidak dapat dibandingkan dengan elemen yang bermutasi dari 5 elemen, itu terbentuk setelah kekuatan elemen merembes ke dalam biji dan terakumulasi selama bertahun-tahun, ini sangat langka. Begitu giok spiritual tipe kayu muncul, sebagian besar orang yang hadir segera kempes, jelas, mereka tidak bisa mengambil sesuatu dari level ini, atau mereka memilikinya tetapi tidak mau menukarnya. Li Feiyu tampak sangat santai saat dia menjawab, karena bibi ke-9 telah berkata demikian, saya masih bisa memanfaatkan pertukaran, selama tidak ada orang yang lebih aku sukai, maka aku akan menukarnya dengan giok spiritual elemen kayu Lord Yang Ping. Tuan Muda Yun, apakah Anda tertarik dengan batu roh emas saya? Tanyanya. Tidak sengaja, jawab dewa penjaga kecil labu itu. Jawabannya begitu langsung dan lugas sehingga Li Feiyu tidak bisa menahan senyum canggung. Dalam hal harta karun, pulau kebebasan kami secara alami tidak dapat dibandingkan denganmu, namun, kami memiliki beberapa spesialisasi unik yang mungkin disukai Tuan Muda Li. Bitan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, setelah komunikasi singkat dengan Yingbo, dia mengeluarkan karang merah menyala dari cincinnya, memegangnya di tangannya, dan tersenyum, saya ingin tahu apakah kepala keluarga Mei yang terkenal dapat mengenali harta karun di kedalaman Laut Utara.
Begitu karang merah muncul di aula, semua orang segera merasakan perasaan hangat di tubuh mereka, seolah-olah api telah dimulai. Itu sangat hangat dan nyaman. Bibi Jiu sedikit mengernyit dan berkata dengan heran, mungkinkah itu karang batu darah? Keluarga Mei benar-benar sesuai dengan namanya. Bitan berseru kagum. Itu benar, kata Bibi Jiu, ini pertama kalinya saya melihat harta karun ini juga. Dikatakan bahwa di 4 lautan, ada ahli di atas 9 alam surga yang bertarung, dan darah yang mengalir keluar basah kuyup dalam lumpur dan batu di dasar laut. Setelah puluhan ribu tahun akumulasi, karang ini bisa tumbuh. Karang batu darah semacam ini lahir dengan menyerap darah penguasa bela diri dari 9 surga, tidak hanya mengandung banyak permusuhan, tetapi yang paling penting, itu juga mengandung jejak 9 kehendak surga. Apa? Itu berisi kehendak 9 surga. Kali ini, ekspresi semua orang berubah, beberapa dari mereka bahkan berdiri dan hampir menerkam untuk merebutnya, mata mereka bersinar saat mereka menatap karang batu darah, seperti serigala yang menatap daging. Itu berisi 9 konsepsi surga, yang bukan lagi harta surgawi biasa, itu jelas merupakan keberadaan yang akan menyebabkan badai berdarah. Geng Xing dan Yang Ping juga terkejut, dan wajah mereka penuh dengan kesungguhan. Jika mereka mulai bertarung, mereka tidak akan bisa menekan pemandangan di depan mereka. Bibi Jiu terkekeh dan berkata, jangan khawatir, semuanya, meskipun karang batu darah ini mengandung kehendak 9 surga, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, ada juga sejumlah besar permusuhan di dalamnya, seharusnya ditinggalkan oleh penguasa bela diri dari 9 surga. Jika Anda ingin merebut kehendak 9 surga, Anda juga akan dilahap oleh permusuhan. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya secara efektif, saya khawatir Anda akan langsung menjadi gila. Bibi ke-9 memang orang yang luar biasa, kata Bitan, kamu sebenarnya tahu banyak hal. Karang Bloodstone memang disiram dengan darah kaisar bela diri. Kondisi untuk pembentukannya sangat keras, dan aura kekerasan di dalamnya begitu kuat sehingga bahkan seorang kaisar bela diri mungkin tidak dapat menghilangkannya. Aku hanya berhasil melihat sekilas 9 konsepsi surga yang terkandung di dalamnya, jadi itu sedikit iga ayam. Permusuhan yang bahkan penguasa bela diri dari 9 surga mungkin tidak dapat dihilangkan mengirim kedinginan di tulang punggung semua orang. Darah panas yang mengalir ke kepala mereka segera mendingin. Geng Xing dan Yang Ping sangat lega. Memang, jika tidak, kata Bibi Jiu, nilainya akan sulit diperkirakan, dan batu roh emas tidak akan pernah bisa dibandingkan. Bitan bertanya, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Li memiliki kesan yang baik tentang karang batu darah saya. Meskipun nilainya kecil, itu masih merupakan barang yang sangat langka. Li Feiyu memukul kepalanya, tidak dapat membuat keputusan. Ini benar-benar masalah yang sulit. Saya belum pernah melihat betapa berharganya karang batu darah di menara 10.000 harta karun selama ini, namun, giok spiritual tipe kayu itu sangat cocok untuk temanku, dan dia juga sangat tertarik padanya. Petik 2. Tuan Muda Yun, apakah Anda punya saran yang bisa dipertimbangkan untuk saya? Tanyanya setelah berpikir sejenak. Raja Kong kecil Kalabash berkata terus terang, mereka semua sampah, seperti batu roh logammu. Mereka tidak bernilai banyak, tukarkan saja. Haha, kata-kata besar apa, apakah Anda tidak takut lidah Anda terkilir? Petik 2. Liu Feng mencibir sementara yang lain mendengus dingin. Tuan Muda Yun dan Tuan Muda Li telah berkumpul, kata Yang Ping, sedikit tidak senang. Saya yakin Anda telah membawa banyak harta karun bersama Anda, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami? Petik 2. Tentu saja aku punya harta. Labu Little King Kong mendengus, tetapi Anda tidak bisa memberi saya apa yang saya inginkan, mengapa saya harus menunjukkan harta saya kepada Anda? Petik 2. Geng Xing mendengus, meskipun kota Yufeng hanyalah sebuah kota kecil, itu juga merupakan benteng yang menghubungkan semua kota besar di utara, secara alami akan ada banyak pertukaran harta. Mungkinkah Tuan Muda Yun menginginkan bintang-bintang di langit? Bahkan meteorit adalah hal yang umum. Toko harta karun segudang harus memiliki apa yang saya inginkan, kata Dewa Penjaga Labu Kecil, saya membutuhkan jenis elemen air bermutasi yang dekat dengan asalnya, dan ada beberapa dari mereka. Elemen bermutasi, energi asal. Hahaha, semua orang terkejut, dan kemudian banyak orang tertawa terbahak-bahak, semuanya dengan ekspresi mengejek.
Liu Feng mencibir, elemen varian asal sebanding dengan bahan kelas 9 tingkat atas, nilainya bahkan lebih tinggi dari itu, apa yang harus Anda tukarkan? Petik 2. Ada banyak hal yang bisa kamu tukarkan, kata Dewa Penjaga Labu Kecil, kuncinya adalah Anda tidak memilikinya. Lelucon apa? Liu Feng dengan kasar mengusap wajahnya dan duduk kembali di kursinya. Labu Little King Kong melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melesat ke langit di atas aula, berubah menjadi pilar besi besar yang jatuh dengan ledakan keras, itu mengguncang bagian tengah aula, memancarkan udara dingin yang membuat orang menggigil. Ini Kasaya. Semua orang terkejut, fluktuasi energi spiritual pada pilar besi sangat kuat, dan dengan sekali melihat, mereka tahu bahwa itu bukan benda biasa. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa itu terlalu besar, bahan langka biasa seperti ini akan dianggap cukup bagus jika seukuran telapak tangan, tapi ini sangat besar. Bibi ke-9, apa ini? Yang Ping juga terkejut. Wajah Bibi Jiu juga menunjukkan ekspresi serius, dia berjalan ke depan, dengan hati-hati mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut meluncurkannya ke pilar, dia segera menarik tangannya dengan teriakan, dan lapisan radang dingin muncul di ujung jarinya. Mungkinkah ini Star Iron yang dingin di surga utara? Tanyanya kaget, tapi bagaimana itu mungkin? Sepotong besar besi bintang dingin surga utara. Ya Tuhan, berapa nilai ini? Bahan tingkat 9 kelas atas, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 logam teratas, besi bintang dingin langit utara. Penilaian Bibi Jiu segera membungkam seluruh aula, itu seukuran pilar, dan potongan apapun yang terlempar akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Labu Little King Kong melambaikan tangannya dan segera mengambil kembali bintang dingin langit utara besi. Dia berkata dengan dingin, sekarang, mereka yang memiliki elemen air yang bermutasi dapat mengeluarkannya dan menukarnya. Ada keheningan yang aneh di aula, tidak ada yang mengeluarkan suara, semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan barusan, mereka bahkan curiga bahwa mereka telah salah melihat dan itu tidak nyata. Ini sangat besar. Geng Xing bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ada bahan kelas 9 tingkat atas yang begitu besar? Seberapa berhargakah itu? Keringat dingin mengalir keluar dari dahinya, dia takut dengan identitas labu Little King Kong. Li Feiyu juga benar-benar tercengang, dia baru sadar kembali ketika labu Little King Kong memanggilnya. Saudara Li, apakah segudang menara harta karun memiliki niat? Li Feiyu sadar dan melirik Yun Xiao seolah-olah dia sedang melihat monster, benda ini memang lebih baik daripada elemen air, tapi ini masalah serius, bahkan saya tidak memiliki hak untuk memutuskan, namun, bukankah besi bintang yang dingin di surga utara Tuan Muda Yun sedikit terlalu besar? Bagaimana bisa ada begitu banyak bahan baku di dunia ini? Labu Little King Kong mendengus, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, karena tidak ada stok, jangan pikirkan harta karaku lagi, hal yang sama berlaku untuk semua orang. Wajah semua orang dipenuhi dengan garis-garis hitam, mereka baru saja mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya, dan tidak menyangka akan ditampar wajahnya begitu cepat, namun, kepemilikan liontin giok oleh orang biasa adalah kejahatan, dan mata banyak orang menjadi gelisah. Secara alami, Yun Xiao tidak takut masalah, jadi dia mencibir di dalam hatinya, jika seseorang buta, maka dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya sendiri. Li Feiyu hanya bisa tersenyum pahit karena malu, pada saat ini, batu roh emas di tangannya benar-benar seperti sampah, dia merasa sedikit malu dan langsung kehilangan semua minat dalam transaksi tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia menukar karang batu darah bitu, lagi pula, toko harta karun segudang masih lebih peduli dengan kelangkaan barang-barang tersebut, Yang Ping, di sisi lain, menyingkirkan giok spiritual elemen kayu dengan sedikit kekecewaan. Tuan Muda Yun, Geng Xing tiba-tiba berkata, saya tidak bisa mengeluarkan elemen air, tetapi saya tahu tempat di mana elemen air yang bermutasi mungkin ada. Oh, saya ingin mendengar lebih detail. Labu Little King Kong sepertinya tertarik. Itu bukan sesuatu yang berharga, kata Geng Xing, anggap saja sebagai hadiah untuk Tuan Muda Yun. Dia melambaikan tangannya dan slip giok jatuh ke tangan labu Little King Kong. Murid semua orang berkontraksi, dan mereka segera melihat lengan labu Little King Kong yang seperti senjata tingkat yang dalam. Indra ilahi Yun Xiao bergegas ke dalam jade yang menyelinap melalui lengannya, dan dia segera membaca informasi di dalamnya. Jadi itu rekor, kata labu Little King Kong, terima kasih, Tuan Kota Geng,
saya menghargai kebaikan Anda. Benda ini tidak terlalu berharga, kata Geng Xing sambil tersenyum, Tuan Muda Yun, Anda dapat memperkirakannya sendiri. Setelah Yun Xiao menunjukkan kepada mereka sepotong besi bintang dingin surga utara, suasana di alun-alun berubah menjadi sedikit dingin, kebanyakan orang tidak lagi berminat untuk berdagang, dan semua membuat perhitungan kecil. Ayo tukar sesuatu dari Pulau Kebebasan, Bitu tiba-tiba berkata. Di sampingnya, Yingbo membuat gerakan mantra dengan satu tangan, dan setetes air segera muncul di depannya, perlahan jatuh ke tanah, uap air surut, memperlihatkan sebuah kotak besar yang lebarnya 3 atau 4 meter, dengan gerakan mantra ringan, kotak itu terbuka dan segera memancarkan cahaya permata, itu sebenarnya sekotak mutiara. Ini, apa maksud kalian berdua dengan ini? Kamu benar-benar menggunakan mutiara untuk berdagang. Yang Ping tercengang. Tolong jelaskan kepada semua orang, Bibi ke-9, kata Bi Tan sambil tersenyum. Semua wanita suka terlihat cantik, dan bahkan orang-orang seperti Bibi ke-9 tidak terkecuali, setelah melihat kotak penuh mutiara itu, dia langsung tersenyum dan berkata, ini bukan mutiara biasa, itu adalah mutiara giok es dari binatang laut peringkat ke-7, kerang giok es roh gelombang, ini adalah item peringkat ke-7, dan sangat bermanfaat bagi para pembudidaya. Item peringkat ke-7, begitu banyak. Semua orang sekali lagi tercengang, meskipun mereka tidak seterkejut bintang dingin surga utara besi, mereka masih tercengang, setidaknya ada 1000 manik-manik di sini, bukan? Bitan tertawa, benar-benar tidak ada harta karun di dunia yang dapat menjadi tantangan bagi Bibi Jiu, Anda harus bisa merasakan energi spiritual dari manik-manik giok es ini, masing-masing dari mereka adalah barang langka, semua ini ditukar dengan bahan baku untuk membuat baju perang. Pulau Kebebasan kami kaya akan produk laut ini, tapi kami sangat membutuhkan berbagai sumber daya mineral untuk menyempurnakan senjata dan baju besi tingkat yang mendalam. Ini juga salah satu alasan mengapa kami berdua datang ke daratan, berharap untuk menukar beberapa bahan baku. Calabash Little King Kong tiba-tiba berkata, Pulau Kebebasan tiba-tiba ingin menukar sejumlah besar bahan baku, saya tidak tahu mengapa, mungkinkah konflik antara Anda dan suku Laut-Laut Utara telah meningkat? Petik 2. Wajah Bitan dan Yingbo keduanya berubah pada saat yang sama, dan Bitan dengan dingin berkata, ini adalah urusan sekte kami dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Yun, jika Tuan Muda Yun memiliki bahan yang bagus, Anda dipersilakan untuk menukarnya. Yun Xiao juga tergoda oleh manik-manik ini, jika dia bisa menelannya, kekuatannya pasti akan maju pesat, tapi, meskipun dia memiliki beberapa bahan baku untuk menyempurnakan pakaian perang, dia tidak memiliki banyak, jadi dia ragu-ragu sejenak. Sesuatu telah terjadi hari ini, dan dia dalam kondisi yang buruk, dia telah menghabiskan 1 hari penuh menulis 2 bab, dan dia tidak puas dengan itu, tapi saya terlalu lemah untuk memodifikasinya, jadi saya akan mempostingnya terlebih dahulu. Bitan melirik Calabash Little King Kong dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Yun, kami juga sangat tertarik dengan besi bintang dingin surga utara, tetapi kami tidak memiliki cukup harta pada kami, jika Tuan Muda Yun tertarik, Anda bisa ikut dengan kami ke Pulau Kebebasan, Tuan Pulau Hong pasti akan bersedia membelinya secara langsung. Saya tidak tertarik pada hal lain kecuali elemen bermutasi tipe air, kata Dewa Penjaga Calabash itu, juga, jika saya mengikuti Anda ke Pulau Kebebasan, apakah menurut Anda saya bisa menjualnya dengan harga yang bagus? Jika Anda ingin berdagang, minta Tuan Pulau Hong Anda untuk datang ke sini sendiri. Kamu tidak tahu tempatmu. Bitan mendengus dingin, dia memandang orang-orang lainnya dan mengungkapkan keinginan tulus untuk membuat kesepakatan. Yang Ping bertanya, manik-manik giok es ini memang barang yang bagus, bahkan jika itu adalah kehormatan bela diri sepertiku, itu akan sangat membantu jika aku mengambilnya, aku ingin tahu bagaimana kalian berdua ingin beralih. 1 manik-manik batu giok es untuk bahan tingkat ke-7, kata Bitan, itu harus pertukaran dengan tingkat yang sama. Harga ini adil dan masuk akal, tetapi membosankan untuk menukar terlalu sedikit, dan dia tidak mampu menukar terlalu banyak, dia bahkan merasa bahwa itu tidak sepadan. Satu-satunya yang tergoda adalah Yun Xiao, jika dia bisa menukar manik-manik giok es ini dengan mereka, itu akan cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya beberapa bintang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta labu Little King Kong untuk berkata,
apakah kalian berdua bersedia menggunakan Metastone untuk menukarnya? Lagi pula, Metastone dapat digunakan untuk dengan mudah membeli berbagai bahan baku untuk memurnikan senjata dari berbagai kamar dagang. Tidak apa-apa, kata Bitan, manik-manik giok es ini bukanlah item peringkat ke-7 biasa, lagi pula, itu adalah 5 juta batu primordial kelas medial untuk satu manik-manik. Bibi Jiu tertawa, bahan tingkat ke-7 biasa bernilai antara 2 hingga 5 juta, jika Anda hanya menjual salah satu manik-manik batu giok es ini, itu harus sepadan dengan harga ini, tapi ribuan piksiu ini, hehe, artinya jelas, semakin langka sesuatu, semakin mahal harganya, dengan stok yang begitu besar, itu tidak sepadan dengan harganya. Dengan memberinya nasihat ini, dia juga membantu Yun Xiao dan mengungkapkan niat baiknya. Berapa totalnya? Labu itu bertanya Little King Kong, beri saya bilangan bulat, saya menginginkan semuanya. Apa? Semuanya? Bisakah kamu memakannya? Bitan terkejut dan berseru, tetapi dia segera memikirkan besi bintang dingin surga utara di tangan pihak lain, sedikit pun akan cukup untuk membeli apa yang dia miliki, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya memiliki total 2.500 manik-manik batu giok es di sini, jika Tuan Muda Yun membutuhkannya, Anda dapat mengeluarkan 12 miliar batu primordial tingkat medial. Tentu, Kalabash Little King Kong segera setuju, dan keterus-terangannya mengejutkan semua orang, namun, saya tidak memiliki banyak batu vitalitas pada saya perlu menukar sesuatu. Tidak apa-apa, aku akan menunggu Tuan Muda Yun, kata Bitan. Yun Xiao memiliki sekitar 10 miliar batu primordial padanya, dan jika dia mengeluarkan semuanya, dia akan segera menjadi orang miskin lagi. Setelah beberapa ragu-ragu, dia mengeluarkan sepotong logam skeishin seukuran ibu jari dan meletakkannya di tangan labu Little King Kong. Ini dia, kata prajurit labu itu bisa saja dilelang oleh kamar dagang manapun, tetapi sudah terlambat, mari kita menawarnya sekarang. Emas kekaisaran Tensou seperti sepotong batangan di tangan labu Little King Kong, selain warna keemasannya, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Oh, apa ini? Keingintahuan Gengsing tergugat, tetapi dia tidak menanggapi. Ekspresi Bibi Jiu berubah drastis, dan dia kehilangan ketenangannya. Tuan Muda Yun, bisakah Anda membiarkan saya melihat lebih dekat? Tentu saja, jawab dewa penjaga kecil labu itu. Bibi Jiu melangkah maju, dia adalah wanita yang bermartabat dan mulia, tetapi dia tidak peduli dengan Feng Yi, yang membuat semua orang berspekulasi. Jari Bibi Jiu menyentuh logam Tensou, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia berkata dengan suara serius, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Yun bersedia menjual ini kepada saya secara pribadi. Harganya pasti akan memuaskan Tuan Muda Yun, meskipun keluarga Mei bukan keluarga besar, kami telah bekerja sama dengan serikat pedagang selama bertahun-tahun, jadi kami masih memiliki sumber daya keuangan. Bibi ke-9, kamu salah di sini, kata Li Feiyu dengan sedih, karena Anda sudah mengidentifikasinya, Anda harus memberitahu semua orang apa itu dan membiarkan semua orang bersaing untuk itu. Petik 2. Itu benar, bukankah ini akan membuat kita dalam ketegangan? Semua orang tidak puas, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat ingin tahu tentang sepotong kecil logam itu. Aku baru saja membuat kesepakatan dengan Tuan Muda Yun, kata Bibi Jiu, terserah dia apakah dia setuju atau tidak. Dia menatap Yun Xiao dengan antisipasi. Alright, Yun Xiao ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, tapi batu giok es Pixiu ini. Jangan khawatir, melihat bahwa dia telah setuju, Bibi Jiu sangat gembira, aku akan membeli semua manik-manik giok es ini sebagai hadiah pertemuan untuk Tuan Muda Yun, silakan datang ke keluarga Mei untuk mendiskusikan detailnya setelah transaksi selesai. Kalau begitu, aku tidak bisa menolak, kata Yun Xiao, mari kita lakukan dengan cara ini. Yun Xiao setuju karena dia memikirkan masalah Mei Dong, dia belum tahu keseluruhan ceritanya, jadi ada baiknya membantu bibi ke-9-nya untuk saat ini. Lagi pula, ini bukan waktunya untuk membuat kesepakatan. Jika dia menyadari ada yang tidak beres, dia bisa membatalkan kesepakatan itu. Semua orang bingung, tetapi satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa logam seukuran ibu jari di tangan Yun Xiao memiliki latar belakang yang bagus, dan bahkan mereka yang berspesialisasi dalam menilai harta karun tergoda. Bibi Jiu berkata kepada Bitan,
aku tidak membawa terlalu banyak batu vitalitas, saya hanya punya 2 miliar, bisakah itu dianggap sebagai deposito? Jika kedua tuan masih khawatir, saya juga bisa menggunakan hal-hal lain sebagai jaminan. Kata-kata Bibi ke-9 secara alami kredibel, tidak perlu jaminan, kata Bitan. Kalau begitu, terima kasih berdua, kata Bibi Jiu, kalian berdua hanya perlu tinggal di rumah tuan kota sebentar, dan aku akan meminta seseorang mengirim batu primordial, dia memberikan beberapa instruksi kepada pelayan cantik di sampingnya dan pelayan cantik itu buru-buru pergi. Yun Xiao melangkah maju dan memasukkan kotak berisi lebih dari 2000 manik-manik giok es ke dalam tasnya, lalu kembali berdiri di belakang labu Little King Kong dengan wajah tanpa ekspresi. Hanya saja tatapan kerumunan padanya semakin rumit, dia takut banyak orang sudah mengingatnya. Orang lain juga mulai mengeluarkan barang-barang mereka sendiri satu demi satu, mereka melakukan beberapa transaksi sporadis, tetapi tidak ada barang yang menakjubkan. Di sisi lain, keduanya dari Pulau Freedom sangat antusias dalam perdagangan, yang juga karena kurangnya sumber daya di pulau tersebut. Bibi Jiu awalnya sedikit linglung, tetapi setelah pelayan cantik itu membawa batu primordial dan menyerahkannya ke Bitu, dia membungkuk dan hendak pergi, seolah-olah dia sangat ingin mendapatkan sepotong emas kuis Keishin Yun Xiao. Geng Xing tersenyum pahit, dia tidak bisa memaksanya untuk tinggal, jadi dia berkata, Yang Ping, kirim Bibi Jiu dan Tuan Muda Yun pergi, saya akan terus memimpin ini. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan Yang, kata Bibi ke-9. Saya datang ke sini bersama Tuan Muda Yun, dan saya ingin mengunjungi Bibi ke-9 juga, bolehkah aku merepotkanmu? Li Feiyu juga berdiri. Alis Bibi Jiu sedikit berkerut, jelas tidak mau melakukannya, namun, identitas dan status Li Feiyu membuatnya tidak mungkin menolak, jadi dia hanya bisa berkata, sama-sama, saya menantikan Tuan Muda Li sering mengunjungi kami. Pasti, Li Feiyu tertawa. Melihat sosok mereka yang pergi, banyak orang yang hadir tidak bisa lagi tetap tenang, aula dipenuhi dengan aura gelisah, dan harta karun di tubuh Yun Xiao terlalu banyak untuk mereka lewatkan. Yang Ping mengirim mereka bertiga keluar rumah tuan kota, sebuah kapal perang yang didekorasi dengan mewah sudah melayang di udara, menunggu mereka. Level kapal perang tidak tinggi, tetapi berpakaian sangat elegan dan segar, seperti kamar kerja wanita, memancarkan aroma manis. Hanya beberapa orang di dunia yang bisa naik perahu Phoenix Bibi ke-9, aku bisa masuk dan melihatnya hari ini, kata Li Feiyu sambil tersenyum. Tuan Muda Li, jika Anda ingin melihatnya, Anda bisa datang kapan saja, kata Bibi Jiu sambil terkekeh, nyonya ini hanyalah alat transportasi, bukan kapal Nuh, jadi apa yang bisa dilihat? Alis Li Feiyu tiba-tiba berkerut, saya mendengar bahwa kapal Nuh telah muncul dan menemukan seorang tuan, saya tidak tahu apakah itu benar, apakah Bibi ke-9 mendengarnya. Petik 2. Hati Yun Xiao bergetar saat dia mendengarkan dengan tenang. Yevan telah mendapatkan kapal Nuh, meskipun sebagian besar orang yang mengetahuinya sudah mati, tidak ada rahasia di dunia, hanya masalah waktu sebelum menyebar. Aku pernah mendengar ini sebelumnya, kata Bibi Jiu, tapi ini bukan pertama kalinya berita tentang kapal Nuh menyebar, setiap kali ternyata itu adalah penipuan. Tapi kali ini, agak terlalu dibesar-besarkan, seolah-olah itu benar, ini juga tampaknya terkait dengan kesengsaraan Tang dari Sekte 4 Ekstrim, kata Li Feiyu. Bibi Jiu merenung dan berkata, oh, mungkinkah Tang Jie telah mendapatkan kapal Nuh? Bibi Jiu, Anda harus tahu bahwa kunci yang ke kapal Nuh selalu ada di tangan Serikat Pedagang, mungkinkah Sekte 4 Ekstrim yang bertanggung jawab atas tahun ini? Li Feiyu menghela nafas dan berkata, Ai, inilah yang membuatku pusing, saya akan membutuhkan terlalu banyak waktu dan energi untuk mencari tahu apa yang terjadi, saya merasa bahwa alam seni bela diri surgawi menjadi semakin tidak stabil, jika rumor itu benar, maka ini adalah peristiwa besar kedua setelah runtuhnya Gunung Meru di wilayah selatan. Tuan Muda Yun, katanya, menatap Yun Xiao, pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Yun Xiao memberinya tatapan aneh, dan Kalabash Little King Kong berkata dengan suara yang dalam, aku belum pernah mendengarnya, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang bahkan tokoh harta karun Anda yang tak terhitung jumlahnya tidak yakin. Kata-katanya tidak salah, kedua hal ini dilakukan olehnya secara pribadi, tetapi dia belum pernah mendengar tentang mereka.
Itu benar, kata Bibi Jiu sambil tersenyum, saya khawatir serikat pedagang adalah tempat yang paling berpengetahuan luas di dunia. Dia menatap King Kong Calabash, lalu menoleh ke Yun Xiao dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Yun, saya tahu bahwa Anda adalah yang asli, jadi Anda tidak perlu berpura-pura di depan saya. Kemampuan keluarga Mei untuk mengenali harta karun tak tertandingi di dunia, boneka Anda memang harta karun tertinggi, dan bahkan memiliki kesadaran spiritual, meskipun itu adalah harta karun peringkat 8, nilainya tidak di bawah harta karun peringkat 9. Yun Xiao tidak merasa tertekan, dengan senyum tipis, dia menamparkan Calabash King Kong dengan telapak tangannya dan membawanya kembali ke tubuhnya, kemudian, dia berkata sambil tersenyum, tepat pada waktunya, aku tidak perlu berpura-pura lagi, itu sangat melelahkan. Mereka bertiga saling memandang dan tertawa, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke gerbong Phoenix. Sebenarnya ada bangunan dan ruang giok di dalamnya, dipenuhi dengan semua jenis bunga spiritual dan ramuan langka, dan sejumlah besar batu berbentuk aneh, semua jenis pelayan cantik bola-balik, beberapa dari mereka sedang bermain dengan batu, dan beberapa sedang memangkas bunga dan tanaman, mereka mendekorasi kapal perang seperti halaman kecil. Yun Xiao dan Li Feiyu bertukar pandangan dan tersenyum kecut, hanya seorang wanita yang memiliki pikiran untuk berdandan seperti ini. Keluarga Mei selalu muncul di pelelangan di berbagai tempat dengan pria, dan pada dasarnya mereka semua adalah orang tua, kata Yun Xiao penasaran, mengapa semua orang di sekitarmu perempuan, bibi ke-9, tetapi bukan laki-laki. Petik 2. Bersambung.